Saudara, malam hari ini hari ketiga kita dalam perayaan Celebration of Prayer. Di hari pertama, Bapak kita mendapat dari Bapak Gembala bahwa doa itu tanda kegabungan kita kepada Tuhan. Yang kedua berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Hari yang kedua kita berbicara tentang berdoa itu fokus, sepakat, dan yang terakhir doa dengan iman. Malam hari ini saudara, saya ajak untuk kita masing-masing jangan lewatkan hari terakhir ini. Perbarui hati kita, komitmen kita kepada Tuhan. Di awal tahun yang baru, percaya dengan berdoa itu ada mujizat, ada kemenangan, ada kesembuhan. Apapun masalah kita bawa kepada Tuhan. Ku
hidup kita. Amin, saudara. Siapa di sini yang pengen jadi pemenang? Amin. Yes. Lebih dari pemenang. Kami percaya hanya kuasa-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan.
Biarlah pikiran kami, hati kami hanya fokus di dalam firman-Mu saja. Saudara, mau sebentar apa lama? Sebentar, oke. Saya langsung ya. 3 hari kita COP, Celebration of Prayer. Hari pertama, hari kedua, dan ini hari ketiga. Puji nama Tuhan. Jadi saya langsung ya, ini ada cerita. Di Alkitabnya ada cerita hamba Tuhan dan jemaatnya. Ini kayak sekolah minggu ya. Hamba Tuhan dan jemaatnya sedang ngobrol. Jadi hamba Tuhan ini ngobrol sama jemaatnya. Sini kamu, mau tak ceritain, gitu katanya. Apa Amang? Kalau orang Batak gitu. Apa Amang pendeta gitu kan? Apa Amang? Cerita apa? Ada cerita 2 orang dalam suatu kota. Yang satu orangnya kaya, yang satu orangnya miskin. Wah, dia nebak, siapa ya? Gitu kan? Dia udah mulai nebak-nebak seperti saudara. Siapa ya? Ceritanya siapa ya ini? Si kaya ini punya banyak ternak, kambing. Di sini ditulis ya, kambing, domba, lembu, sapi. Wah, banyak sekali ini, ternaknya banyak. Yang kaya punya banyak kambing, domba, dan sapi. Sedangkan yang miskin, dia hanya memiliki seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Jadi yang kaya tadi punya apa? Kambing, domba, sapi. Banyak lagi, bukan cuma satu. Di situ bilangnya banyak. Nah, yang miskin hanya punya seekor domba betina yang kecil. Nah, yang kecil dipeliharanya ini, yang miskin ini memelihara dombanya, yang kaya juga memelihara dombanya. Nah, ketika si kaya ini kan karena banyak pasti beranak pinak, betul? Karena banyak kan, ada yang jantan, ada yang betina, beranak pinak menjadi banyak. Sedangkan yang miskin karena hanya satu, dibesarkan dengan kasih sayang, cuma satu, yang mungil menjadi besar dan menjadi gemuk menjadi bagus. Suatu hari si kaya ini di rumahnya ada tamu banyak sekali. Mungkin para pejabat-pejabat, mungkin para tamu-tamu, mungkin pengusaha-pengusaha, kolega-koleganya. Nah, dia lirik ini yang punyanya si miskin. Wah, kalau aku motong punyaku sayang sekali nih. Lebih baik aku motong punyanya si miskin itu. Kan cuma satu dia. Buat apa satu, nggak mungkin beranak kalau nggak ada jantannya. Udah aku potong aja yang kecil ini. Nah, si hamba Tuhan ini cerita sama jemaatnya seperti itu. Terus dia tanya, kira-kira menurutmu gimana itu? Si miskin diperlakukan seperti itu sama si kaya? Jemaat ini bilang, wah, gak boleh itu, seperti itu. Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Katanya jemaat itu kepada pendeta, hamba Tuhan itu. Nah, terus si jemaat ini bilang, ya demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu yang harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Wah, pokoknya minta ganti rugi gitu. Jemaat ini ngomong kan, hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini kan cuma cerita, ya kan? Dia cerita, gimana menurutmu kalau ada ini loh, tingkah lakunya si kaya ini terhadap yang miskin seperti ini. Nah, jemaat ini kan reaksinya, oh nggak bisa, itu harus dihukum mati itu, dia harus ganti rugi 4 kali lipat. Wah, seperti itu, dia menggebu-gebu. Terus hamba Tuhan ini bilang seperti ini, kamu tahu nggak? Lo, tahu nggak lo? Gitu kan? Tahu nggak lo? Itu you. Hah? Kok bisa? Itu you, kamu itu, kamu si kaya itu. Saudara tahu ini, tahu ceritanya siapa? Daud itu, ini si Nathan, si Nabi Nathan ini ngajak ngobrol si Daud. Nabi Nathan ini disuruh oleh Tuhan untuk ngomong, negur sama Daud. Karena gak ada yang berani negur, karena Daud saat itu adalah seorang raja. Daud membunuh Uria hanya untuk mendapatkan Batseba. Batseba itu tidak menggoda Daud. Ingat ya, Batseba tidak menggoda Daud, bukan Batseba yang genit, tapi matanya Daud lah yang tidak bertobat. Tidak genit Batseba ini, matanya Daud ini loh yang gak bertobat. Akhirnya dari mata ini timbul kejahatan. Dia berusaha mendapatkan Batseba. Gimana caranya? Dibunuhlah suaminya Batseba itu, si Uria, dengan segala cara, dengan strategi. Oh, Daud ini kan jago strategi, betul? Wah, dia raja yang luar biasa dia. Dia dilatih main strategi ketika dia dari kecil menggembalakan. Saya tadi di sekolah minggu cerita tentang Daud juga. Strategi Daud mengalahkan singa, mengalahkan binatang buas yang mau menerkam
ternak-ternaknya yang dia gembalakan. Jadi Daud ini ahli strategi, makanya dia punya strategi untuk membunuh Goliat seperti apa. Jadi dia berperang ahli strategi. Jadi otaknya tuh cerdas sekali si Daud ini. Nah, Daud ini, si Nathan ini bilang, jadi apa hukumannya? Nathan ini bilang seperti ini, si Nabi Nathan, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkirkan dari keturunanmu sampai selamanya. Bayangkan, sampai selamanya, karena engkau telah menghina akunya itu besar, dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain, dan orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau akan melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Hukumannya Daud. Dan selanjutnya, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Tuhan sudah bilang bahwa anak hasil dengan Betseba itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulah anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Kita buka ayat 2 Samuel 12 ayat 16. 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-16. Bisa Mbak Ola di sini ditayangkan? 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-16. Sudah ketemu saudara? Amin. Kita baca sama-sama 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sampai 24 ya. Kita baca sama-sama supaya tahu ceritanya kemudian. 1, 2, 3. Lalu Daud memohon kepada Allah, oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk dalam selama-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup kita telah berbicara kepadanya, tetapi tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan di atas perintahnya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau berbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Betseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Amin. Di nama Tuhan. Ini cerita seringkali kita dengar sejak dulu menjadi anak Tuhan, pasti tahu cerita ini. Tapi saudara, saya mau menekankan tentang puasanya Daud. Daud berpuasa saat apa? Saat anaknya sakit. Ketika tulah itu turun, hukuman itu turun, Daud masuk ke dalam kamarnya, mungkin ruangan. Dia mengambil puasa selama 7 hari sampai anak itu mati. Tertulis di situ 7 hari, seminggu dia berpuasa. Di situ ditulis dia berbaring di lantai. Kalau saya membaca terjemahan lain itu tengkurap. Dia tengkurap, bukan hanya sujud tapi sampai tiarap seperti itu selama 7 hari. Jadi dia berusaha merayu hati Tuhan selama 7 hari. Dia berdoa, dia bersekutu, dia Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, yang salah itu saya, bukan anak ini, yang salah itu saya. Terus gitu kan. Dia terus dengan Daud yang suka memuji Tuhan, dengan Daud yang suka menyembah Tuhan. Daud itu pasti 7 hari lamanya dia berpuasa, dia berdoa,
pasti dia semakin dekat dengan Tuhan. Amin. 7 hari, bayangkan kita 3 hari. Kemarin saya tanya, Pak Kontas tanya Tuhan Andi, puasa nggak? Puasa setengah hari, saya nggak kuat. Jam berapa makan? Jam 1. Oh, nggak apa-apa, lagi belajar menurut saya. Terus saya iseng-iseng ketawa, bangunnya jam berapa kok? Jadi untuk belajar pertama itu seperti itu. Yes, itu saya lihat itu buka puasa sempat di sini di gereja. Hebat Yes, hebat belajar ya Yes ya, berpuasa. Wah ini anak-anak muda ini. Belajarlah berpuasa. Daud 7 hari. Tujuannya apa? Supaya Tuhan mengampuni, supaya Tuhan menyembuhkan anaknya hasil dari Betseba. Nah, Daud nggak tahu kalau anaknya mau mati itu nggak tahu. Tapi Daud berusaha merayu hati Tuhan. Tuhan, wah, menarik hati Tuhan. Ampuni saya, ampuni saya. Saya kira bukan hanya itu doanya, tapi berikan saya kekuatan, ampuni saya mau bertobat, saya mau lebih baik lagi, saya mau sempurna di hadapanmu, saya mau kuat, saya mau, mungkin dia seperti itu doanya. Memang saat puasa itu memang harus diiringi dengan doa. Nah, diceritakan di situ, bahkan pegawai-pegawainya pun datang. Mungkin mengira si Daud itu merajuk apa ya? Anaknya sakit itu dia apa ya? Dirayu-rayu, ayolah raja, makan dulu, nanti kamu ikut sakit loh. Gak usah terlalu memikirkan anakmu yang sakit, ayo makan. Kalau saya, ketika Allah sakit atau terlalu batuknya, nggak bisa tidur, Bapak Ibu. Nanti aja makan, anak lagi sakit kok suruh makan. Pasti seperti itu. Mikirin itu, gak usah mikirin itu, ini anak lagi sakit. Mungkin Daud juga seperti itu, dia dirayu-rayu supaya makan. Pasti pegawainya, bahkan istrinya aja pusing. Anak sudah sakit, suami gak mau makan, mengurung diri. Nanti kalau dia ikut sakit gimana nih? Nah, mungkin Betseba seperti itu, dirayu-rayu seperti itu. Jadi akhirnya semua pegawai itu merasa, orang-orang di sekitar Daud merasa kasihnya Daud itu terlalu besar untuk anak ini, sehingga Daud melakukan seperti itu. Hubunganmu dengan Tuhan itu lebih penting daripada uang kita, daripada bisnis kita, daripada semua. Jangan tinggalkan Tuhan karena pekerjaan. Jangan memilih uang daripada Tuhan, karena Tuhan lebih sayang dengan kita daripada uang kita, daripada pekerjaan kita. Asumsi orang lain menilai Daud, tapi Daud itu bersekutu dengan Tuhan, berusaha mengambil hati Tuhan. Saudara tahu, ketika anaknya mati, pegawainya kan bilang, gimana caranya ngomong? Nanti jangan-jangan dia malah bunuh diri dengan anaknya mati, dan jangan dia menyiksa diri. Biasanya Bapak Ibu, kalau kita mendengar keluarga kita meninggal, gak bisa makan, gak fokus, gak apa ya namanya, bahkan kita gak ingat apa keluarga kita yang lain, gak fokusnya cuma pikiran yang mati itu. Nah, pegawai-pegawainya pun takut seperti itu. Jangan-jangan nanti Daud gantung diri, jangan-jangan Daud nanti malah mencelakakan diri. Kekhawatiran orang-orang di sekitarnya. Tapi kenyataannya Daud, dia bilang, apakah anak itu sudah mati? Sudah. Daud apakah sedih saat itu? Mungkin ya, dia sedih. Tapi saya kira Daud memiliki kekuatan ketika dia berdoa, ketika dia berpuasa selama 7 hari. Tuhan mempersiapkan Daud untuk menghadapi masalah yang akan datang. Masalahnya apa? Anaknya mati. Mungkin kalau Daud tidak berdoa, mungkin kalau Daud tidak berpuasa, tidak mengambil waktu dengan Tuhan, ketika anak itu mati, Daud akan menyalahkan dirinya, Daud akan menyalahkan tubuhnya, Daud akan menyalahkan perbuatannya, bahkan dia tidak bisa berpikir panjang. Tapi karena Daud mengambil waktu untuk berpuasa dan berdoa, dia punya kekuatan baru. Tuhan persiapkan untuk Daud supaya kuat saat menghadapi masalah yang di depan, yang belum kelihatan di matanya. Amin. Kita yang sudah berdoa selama 3 hari, berdoa dan berpuasa selama 3 hari, mungkin Bapak Ibu saya nggak akan tanya satu-satu. Saya rasa jemaat GSI Pemalang adalah jemaat yang patuh. Amin. Yang berpuasa dan berdoa 3 hari, apa tujuan kita? Kira-kira apa ya? Efraim, kalau
3 hari ini kita berpuasa dan berdoa, kira-kira tujuannya apa sih pulang ini? Biar kita kuat menghadapi tahun ini. Haleluya. Nah, kira-kira apa sih tujuannya kita ini berdoa dan berpuasa selama 3 hari? Bapak Ibu, yang kita tidak tahu tujuan Tuhan ke depan apa, yang pasti Tuhan punya tujuan yang baik saat kita berdoa dan berpuasa. Amin. Saya rindu doa dan puasa itu menjadi gaya hidup untuk kita. Amin. Daud menjadikan doa dan puasa itu gaya hidup. Saya melihat di tokoh-tokoh Alkitab ini ada puasa Daniel, ada puasa Esther, ada puasanya Tuhan Yesus yang 40 hari. Kalau Daud di sini 7 hari, kalau Esther 3 hari, kalau Daniel berapa hari Pak Potas? Berapa hari? Daniel itu berpuasa juga. Nah, berapa hari? Ini tokoh-tokoh mungkin tidak disebut yang lain berpuasa berapa hari. Saya kira tokoh-tokoh Alkitab itu memiliki jam, memiliki hari doa dan puasa, dan menjadikan itu gaya hidup. Amin. Jadikan doa dan puasa itu gaya hidup kita. Amin. Saya Bapak Ibu, selama ini ketika Pak Pontas sakit lambung, saya ikut-ikutan gak puasa. Bener. Ketika Pak Pontas sakit lambung, saya ikut-ikutan gak puasa. Jadinya apa? Gampang lapar. Tapi 3 hari ini saya ikut-ikutan Pak Pontas puasa. Tahu nggak persiapan saya apa Bapak Ibu? Promak sama energen. Dan saya ada persiapan karena apa? Saya mikir kalau perut ini diisi yang keras langsung kaget. Kalau perut ini langsung diisi saksang langsung kaget. Apalagi saya suka sambel, pasti kaget. Jadi saya itu isi dulu mau buka puasa Promak, sampai Mbak Hana itu di kamar saya lempari Promak, minum dulu Promak. Dia bingung, kok puasa disuruh minum Promak gitu. Dia mikir, diketawain orang, loh kan puasa kok disuruh minum Promak ya. Supaya Promak itu kan diminumnya 1 jam sebelum makan. Jadi persiapan lambungnya supaya nggak kaget, supaya gasnya ini nggak naik. Itu katanya dokter, untuk dokternya di sini. Nah, energen itu yang lembut dulu untuk masuk ke dalam perut. Itu persiapan saya. Kalau saya bikin kolak capek. Kalau saya bikin kacang hijau capek, mending kolak, mending energen tinggal tuang aduk, tinggal minum glek-glek langsung perutnya terisi, kenyang. Berikutnya beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian baru makan yang keras. Nah, saya ikuti 3 hari, kuat ternyata. Cuma tadi buka puasanya agak siang. Bukan nanti agak siang, saya mikirnya waduh ini nanti pasti pulang sampai rumah sekitar jam 8. Saudara, kami pulang itu nggak jam 6 pas loh kalau selesai jam 6. Kalau selesainya setengah 7, kami sampai rumah itu bukan setengah 7. Kami sampai rumah itu jam 8, kadang jam 9 baru sampai rumah. Mbak Novi bilang, tekan rumah tante, saya kasih jempol, saya masih di jalan. Nah, saya mikir, oh pasti nanti apa ini makan buka puasanya. Oke, berarti makan di luar. Jadi siapa yang belum buka puasa, ampuni saya sudah buka puasa duluan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, jadikan gaya hidup doa dan puasa itu. Amin. Amin. Gereja ini kalau jemaat yang isinya hampir penuh ini, kalau semuanya doa dan puasa berdoa untuk gereja ini, saya percaya gereja ini dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Semuanya Tuhan perlancar, urusan-urusan semuanya Tuhan perlancar. Saya percaya Tuhan itu yang buat kita punya gereja di tempat ini. Tuhan sendiri yang bekerja. Tuhan akan memberkati saudara-saudara semuanya untuk menjadi saluran berkatnya. Amin. Jangan pernah takut menghadapi apa yang di depan kita. Kalau di Natalan waktu di Karangasem itu, pendeta itu, Bapak Gembala bilang, kalau 2023 semua orang mengatakan akan terjadi resesi, tapi anak Tuhan akan terjadi resepsi. Resepsi itu makan-makan, jadi kelimpahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jangan pernah takut. Jadi doa dan puasa itu perlu. Amin. Belajar doa dan puasa. Kalau kita hari Jumat doa dan puasa, lakukan itu. Jangan lakukan doa dan puasa karena terpaksa, karena tidak ada apa-apa, karena itu tidak punya tujuan. Tapi kalau doa dan puasa kita punya tujuan, Tuhan pasti berkati. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang pemain musik untuk bangkit berdiri semuanya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya di saat kita berpuasa dan berdoa, kita akan memiliki kekuatan. Hati kita akan tenang di dalam Tuhan.
Saya percaya saat kita doa dan puasa, pertolongan Tuhan itu selalu ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Saat kita doa dan puasa, apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita, kita akan memiliki jawaban di dalam Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita malam hari ini dalam hadirat Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. tandanya kita mengandalkan Tuhan. Di saat kita bersekutu di dalam Tuhan, di saat kita berpuasa mengambil waktu untuk dekat dengan Tuhan, rasakan bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Pertolongan Tuhan sangat dekat dengan kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan yang akan merangkul dan memelihara kita. Di saat semuanya seakan-akan tidak sanggup lagi, biarkan tangan Tuhan yang bekerja. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Izinkan saudara untuk diberkati Tuhan. Jangan halang-halangi pekerjaan Tuhan. Buka hatimu, jadikan gaya hidup untuk bersekutu, untuk berpuasa, untuk berdoa di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita hadapi ke depan kita tidak tahu, tapi Tuhan itu nyata melindungi kita, memelihara kita dan menjaga kita. Jangan pernah takut dengan apapun. Jangan pernah takut dengan apa yang ada di depan kita. Ambil waktu untuk berdoa. Yakinlah bahwa pertolongan Tuhan itu
tidak dijawab oleh Tuhan? Bukankah Daud orang yang dekat dengan Dia? Bukankah Daud seorang pemuji penyembah? Bukankah Daud ngobrol sering sama Tuhan? Tapi kenapa doanya Daud, dia berpuasa 7 hari, doanya tetap tidak dijawab supaya anaknya tidak mati? Karena dosa ada konsekuensinya. Tuhan mengampuni Daud, tapi konsekuensi dosa tetap Daud terima. Allah tidak kompromi dengan dosa. Allah sayang sama Daud, tetapi selama 7 hari dia berpuasa, Tuhan memberikan kekuatan kepada Daud. Tuhan mensupport Daud karena Tuhan tetap sayang sama Daud. Tuhan membenci dosanya Daud, tapi Tuhan sayang terhadap Daud. Ketika anak itu mati, Daud sudah ada kekuatan. Tuhan sudah menguatkan dia. Seolah-olah Tuhan berkata kepada Daud, Daud, kamu lebih berharga bagiku daripada yang kau punya. Semua milikmu, kau nomor 1 di hatiku. Hubungan kita dengan Tuhan itu lebih penting dari pekerjaan kita. Hubunganmu dengan Tuhan itu lebih penting daripada uang kita, daripada bisnis kita, daripada semua. Kalau kita punya uang, kita kaya, tapi kalau kita stres, putus asa, tidak ada gunanya. Tapi Daud, dia sudah diberi kekuatan oleh Tuhan ketika masalah datang, sehingga Daud dia bisa bersyukur sekalipun situasi yang dihadapi tidak menyenangkan. Ada rasa syukur di hatinya. Kalau engkau jauh dari Tuhan, kalau engkau jauh dari ibadah, ketika masalah datang engkau tidak kuat. Saya percaya setiap saudara yang berdoa dan berpuasa selama 3 hari ini, saya percaya perasaanmu tidak biasa-biasa. Tahun ini engkau harus mengalami terobosan baru, dimulai dari doamu, dimulai dari berpuasamu. Tidak ada masalah yang sanggup menghambatmu, menggagalkanmu, dan Tuhan akan membawamu seperti rasa bumi terbang mengatasi badai yang lebih besar, bahkan lebih besar kekuatan kita. Selalu baru dan pulanglah dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah oleh Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama berkata